ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Agustiani Muzayyana selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran. Saya Kurnia Khairunisa, mahasiswi Institut PTIQ Jakarta, Fakultas Tarbiyah dari Ma'had Putri Ampera. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Ini pembahasan turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Saya ingin menjelaskan dengan 3 bagian. Yang pertama tentang dalilnya, yang kedua tentang pendapat para ulama mengenai makna 7 hurufnya, dan yang ketiga hikmahnya. Selamat mendengarkan. Baik, yang pertama mengenai dalil diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf tentu memiliki beberapa dalil. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma innahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yazidni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf, lalu aku mengulanginya. Aku pun terus meminta agar ditambah, dan beliau memberikan tambahan hingga selesai sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu tentang pendapat-pendapat para alim ulama mengenai makna dari 7 hurufnya. Dari kitab pengantar studi ilmu Al-Quran karangan Syekh Mana Al-Qatan dibagi menjadi 6 pendapat. Pendapat pertama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna, dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafal sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Selanjutnya adalah pendapat kedua. 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang digunakan di keseluruhan Al-Quran. Maksudnya bahwa kata-kata Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari 7 macam bahasa itu. Lalu pendapat yang ketiga, yaitu 7 huruf adalah 7 tema pokok dalam Al-Quran, yaitu perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah-kisah, dan juga perumpamaan. Selanjutnya yaitu pendapat yang keempat. Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam hal yang diantaranya terjadi ikhtilaf, terjadi yakni perbedaan. Yang pertama, perbedaan antar kata benda dari segi tunggalnya, dari segi musananya atau duanya, dan lalu dari segi jamaknya yang banyak. Kemudian yang kedua, perbedaan tasriful af'al, yaitu perubahan kata kerja yang madi, mudhari maupun amar. Yang ketiga, perbedaan dari segi harokat atau kita sering disebut i'rab. Yang keempat, perbedaan dari segi pengurangan, nakis atau penambahan, ziyadah. Kemudian yang kelima, perbedaan dari mendahulukan dan mengakhirkan. Yang keenam, perbedaan dari penggantian. Dan yang ketujuh, perbedaan dari segi bacaan seperti bentuk tafkhimnya, tartibnya, idghamnya, izharnya maupun samarnya. Kemudian pendapat yang kelima, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan 7 itu tidak diartikan secara harfiah. Maksudnya bukan bilangan antara 6 atau 8. Jadi 7 itu bukan suatu bilangan, akan tetapi 7 itu hanya sebagai lambang kesempurnaan, yang mana menurut kebiasaan orang Arab itu melambangkan 7 itu adalah lambang kesempurnaan. Dan selanjutnya yakni pendapat yang keenam. Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf yakni
qiraat sab'ah, qiraat yang 7 itu. Yang terakhir yakni tentang hikmah terjadinya peristiwa ini. Peristiwa yakni turunnya Al-Quran dengan 7 huruf tentu memiliki hikmah. Yang pertama itu untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek atau logat yang berbeda-beda, namun belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Jadi turunnya Al-Quran dengan 7 huruf ini sangat memudahkan bagi bangsa Arab yang mana mereka mempunyai logat yang berbeda-beda. Jadi mereka memahami dan menghafal Al-Quran menurut logatnya masing-masing. Kedua, sebagai bukti kemukjizatannya Al-Quran bagi naluri atau waktak dasar kebahasaan bangsa Arab. Kemudian hikmah yang terakhir adalah kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan-perubahan bentuk lafaz pada setiap huruf dan kata-kata sangat memberikan peluang luas untuk berbagai macam hukum. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran itu relevan untuk setiap masa. Bahkan para fuqaha pun dalam istinbat atau menyimpulkan hukum dan ijtihad dalam berhujjah dengan qiraat ketujuh huruf ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورتل القرآن ترتيلا